Suatu hari di sebuah kerajaan makmur yang bernama Kerajaan Daha, hiduplah seorang raja. Dia mempunyai dua orang putri yang bernama Dewi Galuh dan Candrakirana. Mereka berdua cantik, tetapi Candrakirana lah yang paling cantik dan yang paling disayang oleh rakyat. Selain parasnya yang cantik, hatinya juga jelita. Sedangkan Dewi Galuh selalu iri dengan kakaknya, Candrakirana. Lama-lama, rasa iri itu berubah menjadi rasa benci. Lalu tumbuhlah mereka menjadi dewasa. Raja Kertamarta melihat bahwa telah waktunya Candrakirana menikah. Sang raja pun bertanya kepada Candrakirana, "Maukah kau kunikahkan dengan laki-laki pilihanku, Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan?" Candrakirana pun mengangguk dan bersedia untuk dinikahkan dengan Raden Inu Kertapati. Dewi Galuh yang mendengar pembicaraan ayah dengan kakaknya menjadi sangat marah. Sudah lama Dewi Galuh menaruh hatinya kepada Raden Inu Kertapati, pewaris tahta kerajaan Kahuripan. Pupus sudah harapan ia menjadi permaisuri. Dewi Galuh pun gelap mata hingga akhirnya ia pergi ke kediaman nenek sihir dan meminta bantuannya untuk membuat Candrakirana menjadi sesuatu yang menjijikan dan mengerikan, hingga akhirnya dijauhi oleh Raden Inu Kertapati. Nenek sihir pun menuruti permintaan Dewi Galuh. Suatu hari Candrakirana sangat senang. Ia berjalan-jalan di tepi pantai yang indah sambil diiringi dengan nyanyian ombak. Tak lama kemudian, nenek sihir pun datang menghampiri Candrakirana dan mengutuk Candrakirana hingga berubah menjadi keong emas. Candrakirana hanya bisa menjadi manusia kembali ketika bertemu dengan cinta sejatinya. Candrakirana yang telah berubah menjadi keong emas tersebut berteriak meminta tolong, namun tidak ada siapapun di pantai tersebut hingga keong emas tersebut terseret ke laut. Di lain hari, seorang nenek yang baik hati sedang mencari ikan dengan jala di laut. Tanpa disadarinya, keong emas tersangkut di jala nenek tersebut dan nenek tersebut membawa keong emas pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, nenek sangat kaget ketika melihat banyak macam makanan sudah tersedia di meja makan. Nenek tersebut bertanya-tanya, siapakah gerangan yang memasak semua makanan ini untuknya? Kejadian tersebut terjadi setiap hari, sehingga nenek menjadi penasaran. Pada suatu pagi, sebelum pergi ke sungai, nenek mengintip apa yang terjadi di rumahnya. Betapa kagetnya ia melihat keong emas berubah menjadi wanita cantik. Ia pun pergi menemui wanita cantik tersebut. Si nenek langsung pergi ke dalam rumah untuk mengetahui siapakah wanita cantik tersebut. Candrakirana kemudian menjelaskan siapa sebenarnya dirinya dan penyebab kenapa dia bisa menjadi keong emas. Setelah menjelaskan siapa dirinya, Candrakirana kembali berubah wujud menjadi keong emas. Sementara itu, Raden Inu Kertapati tak mau diam saja ketika tahu Candrakirana menghilang. Ia pun mencarinya dengan menyamar menjadi rakyat biasa. Dalam perjalanan, Raden Inu Kertapati bertemu dengan seekor burung gagak. Burung gagak tersebut membawa Raden Inu Kertapati ke tempat yang sepi dan jauh. Burung gagak pun memberitahu bahwa dia tahu di mana Candrakirana berada. Raden Inu Kertapati pun tidak percaya dengan perkataan burung gagak tersebut dan memukul burung gagak tersebut dengan tongkatnya. Setelah dipukul, burung gagak tersebut langsung berubah wujud menjadi seorang nenek sihir. Tekad Raden Inu Kertapati untuk mencari
Chandra Kirana pun menjadi bulat. Raden Inu segera berjalan menelusuri hutan, dan setelah berhari-hari akhirnya ia menemukan Chandra Kirana yang sedang memasak di sebuah gubuk yang reok. Kutukan nenek sihir pun menghilang karena pertemuan itu. Akhirnya Raden Inu Kertapati menikah dengan Chandra Kirana. Nenek tua yang telah menyelamatkan Chandra Kirana diboyong ke istana. Chandra Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh kepada Raja Kertamarta. Raja Kertamarta meminta maaf kepada Chandra Kirana, dan sebaliknya Dewi Galuh akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, dia melarikan diri ke hutan, hingga akhirnya Dewi Galuh terjatuh ke dalam jurang. Keongmas. Keongmas atau Sikut Murbei berasal dari Amerika Selatan. Kemudian masuk ke Indonesia setelah diintroduksi dari Filipina antara tahun 1980